Oke guys, selamat pagi. Jumpa dengan gue Junior Pas Editain. Bagi yang mau komen, like, subscribe dipersilakan. Bagi yang tidak juga nggak apa-apa. Oke, gue hari ini gue mau preview pertandingan hari ini ya. Pertandingan apa, Piala AFF 2026 antara Indonesia versus Vietnam ya. Untuk siarannya kalian bisa nonton di YouTube-nya si Reza Arab, atau kita kenal dengan YB lah, YB Rap lah, ya, atau Reza Octavian lah. YouTubers gamers tampan tapi nakal ya, apa itu mah, itulah GGS itu mah. Ya, emang gue bilang sih Indonesia nih, kalau apa ya, kalau gue bilang Indonesia lawan Vietnam nih, ini bakal seru sih gue bilang hari ini ya. Menurut gue apa ya, ini nggak, lawannya nggak mudah nih Vietnam. Lu tau lah, Vietnam kan udah berapa kali juara kan Piala AFF, pernah ngalahin Thailand sampai berapa kali, berapa gelar deh, dua atau berapa gitu. Pokoknya Vietnam nih bukan tim yang ecek-ecek lah, menurut gue nih tim berbahaya juga. Karena lu lihat squad Vietnam ini ada pemain Brazilnya ya, naturalisasi dari Brazil. Emang kalau lu bicara Brazil, dia emang dia ini pelopore striker di dunia tuh dari Brazil. Kalau nggak ada sama Prancis, itu kan dua negara itu ya, sama Spanyol ya kan. Nah, kalau gue bilang Vietnam ini apa ya, ini juga bisa menjadi batu sandungan untuk Indonesia. Soalnya lu lihat ya, Vietnam ini kan posisinya berapa nih dia, dia poinnya 4, Indonesia 6 lah. Katakanlah Singapura udah bisa ngimbangin Vietnam lah. Kalau gue lihat Vietnam ini ngeri mainnya. Kalau statistiknya, kalau kalau Indonesia nggak ada naturalisasi, terus Vietnam juga nggak ada naturalisasi, pas menang Vietnam. Kalau pelatihnya masih ini ya, Ojot Herman, gue berharap sih bisa menang ya. Cuman kalau Vietnam ini kan jangan dianggap remeh lah. Ini tim berbahaya menurut gue. Walaupun dia ini ya, dia udah berapa kali juara kan soalnya. Kalau kita ke Vietnam dulu, Indonesia belakangan. Jadi squadnya juga ya, kalau lihat ya di strikernya. Ini juga ada namanya si yang Brazil Brazil nih, si siapa nih? Hendrio, nah Hendrio, si Nguyen Swanson. Nah, terus sama si siapa nih? Yang midfieldernya juga si siapa namanya? Giovanni Magno ya. Ini kayak emang apa ya? Gue bilang, oh nggak tahu nih si Giovanni. Oh, Magno ya Brazil ya. Berarti bang ketiganya dari Brazil, si Hendrio, si Nguyen Swanson sama Giovanni Magno lah. Cuma sih saya pemain lokal semua Vietnam. Tentu nih menurut gue, itu sama si yang defender yang terkenal yang bikin Evan Dimas pensiun dari tim nasional Indonesia, yakni Duan Van Hau. Dia main juga nih ternyata nih. Umurnya 27, seumur gue kali ya. Emang gue bilang Vietnam nih perkembangannya pesat ya di bola ya, khususnya di Asia Tenggara ya. Menurut gue emang Vietnam nih bukan lawan yang mudah untuk Indonesia menurut gue, karena dia punya pemain yang kayak Nguyen Din Bak, kayak pemain Brazil Pam Giang Hung, Nguyen Quang Hai, Transit Chong Nguyen, sama Quat Van Hang. Emang buat gue Vietnam ini lawan terberat lah untuk Indonesia lah. Belum ditambah pemain dari Brazil 3. Ini menurut gue bakal sulit pas Indonesia ini, ibarat kayak Indonesia tuh kan ada Belandanya, terus Vietnam ada Brazil, berarti Belanda versus Brazil nih, KW-nya doang. Cuma kalau lihat keunggulannya, ya Indonesia ini bisa apa ya? Bisa ngalahin, cuman harus punya kekuatan lah. Cuma Vietnam ini jangan dianggap remeh, kuat. Dia punya kekuatan juga loh sebenarnya. Di Asia ya, di Asia Tenggara juga lah. Bukan tim sembarangan. Ya kalau lu bicara sekarang kan Indonesia ya. Kita ke Indonesia lagi. Strikernya lu udah lengkap lah ya. Si Mitchell Baker, si siapa lagi? Mitchell Baker, si siapa lagi pemainnya? Mitchell Baker, terus akan kakak juga menurut gue kurang lah. Hafiz Struik, Egy Maulana Fikri, Morus Istra, Witat Sulaiman, Ramadan Sananta, James Reven. Ini semua tergantung di Mitchell Baker menurut gue. Mitchell Baker kan setingginya kayak Haaland nih, Erling Haaland.
Itu sebenarnya bisa dia punya stamina bagus tuh. Karena gue kenapa lebih gue akuin Vietnam ini bakal mempersulit Indonesia pasti. Lihat ya emang sih dari kita tuh pernah yang menang cuma di zamannya Sintayong kan. Coba gue berharap di John Hetman bisa menang nih, bukan lawan yang mudah, pasti bakal ketat nih. Apalagi mainnya di Pangansari kan, Cibinong. Wah itu pasti rame kan, di Bogor lagi ya. Itu rame pasti menurut gue ya. Cuma memang kalau bicara fakta ya gue pribadi eh, Vietnam ini bakal pasti nyulit Indonesia dengan permainan kasar ya. Emang Vietnam ini kalau gue bilang ini sama kayak Argentina, menurut gue sama-sama keras mainnya kan, kayak Duan Van Gaal lo tau lah yang di SEA Games 2019 kan ya gue ingat 2019 lah itu sampai Evan Dimas pensiun ya, mungkin ini kan karena kaki di tackle ya. Emang keras, gue pemain Vietnam nih keras, itu harus hati-hati banget ya, sampai kayak Mitchell Baker sama Jens Reven itu cedera, gue wanti-wantinya di situ sebenarnya. Cuma lokal kita kan kayak pemain lokal kita kayak menurut gue kurang ya. Gue pribadi masih mendingan naturalisasi daripada pemain lokal yang menurut gue ya. Jangan sampai kita tuh raja di runner up lagi sih. Ini bakal lawan yang sulit. Bagi Vietnam kan punya materi kuat lah pemainnya. Tangguh-tangguh ditambah pemain dari Brazil. Wah udah mantap itu, komplit lagi. Ya gue feeling ini pertandingan, feeling gue ya. Feeling gue satu-satu lah. Sama-sama kuat lah. Pokoknya feeling gue seri lah. Ya atau imbang lah. Cuma kalau gue berharap Indonesia bisa menang dengan skor 2-1 yang tipis aja lah menurut gue. Karena Vietnam ini bukan lawan yang mudah. Asal Mitchell Baker bisa punya stamina kayak Erling Haaland bisa tuh gol. Kalau nggak 3-1 untuk Indonesia, cuma gue feeling gue seri nih. Terus ball posisinya juga 50% Indonesia dan 50%-nya Vietnam. Ya, itu sih prediksi gue ya, preview hari ini ya. Oke, itu aja yang gue sampaikan terkait preview Indonesia versus Vietnam ya. Semoga ini ada yang mau komen ya, ntar disilahkan lah. Untuk nonton Indonesia Vietnam sekarang gampang di YouTube-nya Reza Octavian atau YouTube-nya Reza Arab, itu di situ dia nayangin lah Piala AFF dengan komentar yang sangat unik dan lucu-lucu lah. Oke, itu aja yang gue sampaikan terkait info pagi hari ini lah. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching.